Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Rukayah, NPM 20125193. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menyampaikan bagian A, definisi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini akan dibahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus dan definisi pendidikan anak berkebutuhan khusus dan sejarahnya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dianggap memiliki kemampuan berada di luar kemampuan anak sebayanya. Secara garis besar, anak dengan kebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anak berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan dan anak dengan keterlambatan perkembangan akibat masalah medis, fisik, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau barrier to learning and development. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau anak-anak seusianya. Selanjutnya, definisi pendidikan anak berkebutuhan khusus dan sejarahnya. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pada setiap anak berpotensi mengalami problem dalam belajar. Hanya saja problem tersebut ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Problem yang ringan itu tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain karena dapat diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan, dan adapun problem belajar yang cukup berat itu memerlukan perhatian dan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah tersebut. Di dalam pendidikan khusus, anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang maupun berat ditempatkan pada kelas reguler. Pemerintah sudah mensosialisasikan semua sekolah harus mau menerima dan melayani semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan kebutuhan khusus adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen maupun yang temporer dan sangat fokus pada hambatan belajar dan kebutuhan secara individual. Adapun ruang lingkup garapan disiplin ilmu pendidikan kebutuhan khusus ini adalah meliputi 3 hal. Yang pertama, mencegah timbulnya hambatan belajar dan hambatan perkembangan pada setiap anak. Yang kedua, mengkompensasikan hambatan yang dimiliki anak. Dan yang ketiga, menangani hambatan atau intervensi. Yang pertama, mencegah timbulnya hambatan. Timbulnya hambatan belajar dan hambatan perkembangan, baik bersifat temporer maupun yang bersifat permanen, bisa terjadi karena faktor internal dari anak itu sendiri, atau bisa juga karena faktor eksternal. Fungsi pendidikan kebutuhan khusus adalah mencegah munculnya hambatan-hambatan belajar dan hambatan perkembangan, atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan hambatan itu sehingga anak dapat berkembang optimal. Apabila dalam kenyataannya hambatan itu tidak dapat dihindari, maka yang harus dilakukan adalah memperkecil dampak dari hambatan tersebut sehingga anak dapat menyesuaikan dan bersahabat dengan hambatan dan masalah yang dimilikinya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hambatan tidak dapat melihat atau yang sering disebut dengan tunanetra. Pendidik harus dapat mencegah dampak dari ketunanetraan seperti misalnya putus asa, rendah hati, rendah diri, sukar berkomunikasi, dan sebagainya. Jika dampak itu bisa dicegah, maka kemungkinan orang tersebut dapat berkembang optimal meskipun ia tidak bisa melihat. Selanjutnya yang kedua, mengkompensasikan hambatan.
Apabila individu mengalami hambatan, terutama yang bersifat permanen seperti tunanetra, tunarungu, tidak bisa menulis karena cerebral palsy, terus kesulitan membaca karena disleksia dan seterusnya, maka harus dicarikan upaya kompensasi dari hambatan yang dialami. Sebagai contoh, individu tunanetra tidak bisa melihat dan tidak memungkinkan untuk mereka membaca tulisan, dan mereka pun akan mengalami kesulitan untuk bepergian. Maka kompensasi dari kesulitan itu adalah memberikan tulisan braille agar tunanetra dapat membaca dan orientasi mobilitas agar dapat bepergian. Di dalam bidang pendidikan kebutuhan khusus, agar anak dapat mengatasi hambatan-hambatan itu, ajarkan apa yang disebut dengan keterampilan kompensatoris. Selanjutnya yang ketiga, menangani hambatan. Intervensi adalah upaya memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat berkembang optimal. Dalam melakukan program intervensi ini, perlu diketahui hambatan belajar dan anak kebutuhan itu secara individual. Karena pendidikan kebutuhan khusus fokus kepada individu anak tersebut. Karena kebutuhan dan hambatan setiap anak itu berbeda-beda, maka diperlukanlah data tentang hambatan belajar dan kebutuhan akan layanan pendidikan yang dilakukan dengan cara asesmen. Melalui asesmen ini dapat diketahui secara spesifik dan konkret tentang hambatan yang dialami, keterampilan yang sudah dimiliki, dan kebutuhan akan layanan pendidikan. Berdasarkan data hasil asesmen itulah dapat dikembangkan program intervensi yang di dalamnya mencakup tujuan, pendekatan dan prosedur, lingkup materi, dan evaluasi. Program intervensi ini dikemas dalam bentuk program pembelajaran individu. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan khusus. Pendidikan khusus tumbuh pada suatu keadaan awal di mana beberapa anak membutuhkan sejenis pendidikan yang berbeda dari pendidikan biasa agar dapat mencapai potensi mereka. Hal ini dimulai pada tahun 1700-an yang ditelusuri oleh orang-orang Eropa. Salah satu upaya tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga residensial yang didirikan di Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat tersebut menjadi negara yang memimpin negara-negara lain dalam pengembangan pendidikan khusus di seluruh dunia. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2015 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah tersebut, pendidikan inklusif, maka pemerintah RI tahun 2000 mengembangkan pendidikan inklusif di Indonesia sebagai lanjutan dari program pendidikan terpadu yang berdiri pada tahun 1980-an. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkon Ridho, NPM 20.12.5189. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang bertemakan definisi special needs. Istilah kebutuhan khusus special need secara eksplisit ditunjukkan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Berdasarkan pengertian tersebut, anak yang dikategorikan berkebutuhan dalam aspek fisik meliputi kelainan dalam indera penglihatan atau bisa kita disebut tunanetra, kelainan indera pendengaran atau kita bisa sebut tunarungu, kelainan kemampuan berbicara atau tunawicara, dan kelainan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa.
Anak yang memiliki kebutuhan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih atau supernormal yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul dan memiliki kemampuan mental sangat rendah yang dikenal dengan tunagrahita. Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal dengan sebutan tunalaras. Kemudian, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial. Kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut, timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada alat fisik indera, misalnya kelainan pada indera pendengaran, kelainan pada indera penglihatan, atau kelainan pada fungsi organ tunawicara. Selanjutnya, kelainan mental. Anak kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan menanggapi dunia sekitar. Kelainan aspek mental ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau bisa disebut supernormal, dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Kelainan mental dalam arti lebih menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi pertama, anak mampu belajar dengan cepat, anak berbakat, anak jenius. Karakteristik anak yang termasuk dalam kategori mampu belajar dengan cepat jika hasil kecerdasannya yang bersangkutan berada pada rentang 110 sampai 120. Anak berbakat jika indeks kecerdasannya atau intelijensinya berada pada rentang 120 sampai 140, dan anak jenius jika indeks kecerdasannya berada pada rentang di atas 140. Kemudian kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku sosial diantaranya adalah anak psikotik atau neurotik, anak dengan gangguan emosi, dan anak nakal. Berdasarkan sumber terjadinya tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi pertama, tunalaras emosi, yaitu penyimpangan perilaku sosial yang ekstrim sebagai bentuk gangguan emosi. Kedua, tunalaras sosial, yaitu penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyusunan sosial karena sifat fungsional. Faktor penyebab terjadinya kelainan pada seseorang sangat beragam jenisnya. Namun secara umum dilihat dari masa terjadi kelainan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi pertama, kelainan terjadi sebelum anak lahir, kedua, kelainan saat anak lahir, ketiga, kelainan yang terjadi setelah anak lahir. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi, NPM 20.12.5142. Di sini saya ingin menjelaskan bagian C, yaitu jenis-jenis pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di dalam bagian C ini terbagi 3 hal. Yang pertama, konsep layanan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan layanan pendidikan. Yang ketiga, model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam video ini saya menjelaskan bagian 1 dan 2-nya saja. Sedangkan bagian yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama yaitu konsep layanan anak
berkebutuhan khusus. Konsep layanan anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus secara sementara, dan yang kedua, anak berkebutuhan khusus permanen. Pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara adalah seorang anak yang mengalami hambatan belajar dikarenakan faktor eksternal yang pernah ia alami. Contohnya, seorang anak yang pernah diperkosa sehingga ia akan mengalami kesulitan dalam belajar karena telah mengalami gangguan mental. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, anak berkebutuhan khusus permanen atau menetap. Anak ini bersifat permanen karena ia telah mengalami gangguan-gangguan pada indera, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, dan lain-lain. Kemudian bagian kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan layanan pendidikan. Pertama, tunanetra. Tunanetra adalah seorang anak yang mengalami penglihatan tidak sempurna atau mengalami kebutaan. Jenis layanan pendidikan yang diberikan kepada anak ini yaitu dengan cara memberikan pendidikan membaca dan menulis menggunakan huruf Braille dan memberikan latihan visual. Kedua, tunarungu adalah seorang anak yang mengalami kehilangan indera pendengaran sejak ia lahir. Pendidikan yang diberikan kepada anak tunarungu yaitu memberikan guru pendamping dari lulusan pendidikan luar biasa. Yang ketiga, tunagrahita adalah individu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau retardasi mental. Layanan pendidikan untuk anak ini yaitu harus mendapatkan kelas transisi. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan pada anggota fisik. Pelayanan yang tepat untuk anak penderita tunadaksa yaitu sekolah khusus atau sekolah terpadu. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang tidak dapat mengendalikan emosinya secara stabil, yaitu anak yang mengalami gangguan pada emosi. Pendidikan yang tepat untuk mereka adalah pendidikan jasmani adaptif. Yang keenam, autisme adalah suatu kondisi individu sejak lahir tidak dapat berhubungan sosial dengan orang lain karena pengaruh mental. Metode yang tepat untuk anak autisme adalah memberikan beberapa kombinasi pelajaran dan berbagai metode yang tepat sesuai dengan anak yang bersangkutan. Jadi, dari keenam ini pada dasarnya adalah bagaimana seorang guru dapat membuat seorang anak berkebutuhan khusus akan kembali semangat dalam belajar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriya, NPM 2012-5206. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Sistem pendidikan layanan segregasi adalah sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi. Maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak normal. Pada awal pelaksanaan sistem ini diselenggarakan karena adanya
kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Jadi, ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu A. Sekolah luar biasa atau SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya, penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. B. Sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggi di asrama. C. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. D. Sekolah dasar luar biasa (SDLB) merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Yang kedua, bentuk layanan pendidikan terpadu dan terintegrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak biasa atau anak normal di sekolah umum. Melalui sistem integrasi, anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Jadi, sistem pendidikan integrasi disebut juga dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Jadi, ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas. A. Bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. B. Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. C. Bentuk kelas khusus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.